Halo saudara-saudaranya, berjumpa lagi dengan saya, Randy Yenzia. Oke, setelah video sebelumnya itu membuat apa namanya? Lupa saya membuat apa ya. Silakan aja lihat di video sebelumnya, itu masih tutorial bagaimana pembuatan aplikasi sederhana lah. Untuk kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi untuk presensi lagi. Sudah beberapa video ya, ini presensi juga. Mulai dari presensi menggunakan GPS, dari perangkat HP siswa. Terus ada juga sekarang ini presensi, ada juga kemarin presensi menggunakan foto juga, GPS dan foto. Dan yang GPS yang awal itu berkembang, yang pertama saya bilang tadi itu berkembang menjadi bisa merekam saat dia melakukan presensi otomatis direkam fotonya. Oke, ada juga sekarang kita melakukan presensi yang saya pikir ini cocok untuk di sekolah atau di madrasah. Jadi sistemnya seperti ini. Yang pertama yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu ya, yang perlu dipersiapkan itu adalah NISN atau NIS siswa, itu sebagai ID siswa. Kita bikin ini sudah administrasi sekolah, sudah ada. Maka kita akan membuatnya menjadi sebuah QR code. Nah, kita menggunakan QR code. Aplikasi bisa digunakan di online juga bisa, atau menggunakan spreadsheet juga bisa untuk membuat QR code secara otomatis. QR code ini bisa diubah menjadi mungkin sebagai kartu siswa mungkin. Kartu siswa, jadi di kartu siswa itu tercantum QR code dari masing-masing siswa. Tentu QR code ini berbeda-beda, namanya NISN tentu berbeda-beda. Oke, atau misalnya NIS setiap siswa tentu berbeda-beda juga. Setelah terbuat QR code-nya, nanti akan di-scan melalui perangkat yang telah disediakan oleh sekolah. Perangkat yang pertama itu kita memakai webcam saja, terus menggunakan satu perangkat PC, personal komputer, atau misalnya kita menggunakan desktop. Kita menggunakan browser biasa juga. Jadi saat kita mengaktifkan aplikasinya, maka otomatis dia akan mencatat kehadirannya. Sebagaimana bentuknya, bagaimana contohnya, kita perhatikan dulu cuplikan video berikut ini. Oke. Untuk memulai presensi, bisa untuk mengklik itu mulai presensi. Data presensinya itu nanti akan berada di dalam database siswa. Jadi ada folder dari Google Drive. Jadi dia akan mengambil data yang terakhir yang kita masukkan ke dalam. Jadi yang kita input ke dalam itu data terakhir yang akan masuk. Kita coba klik mulai. Ini kalau misalnya merekam ini, sebenarnya akan keluar kalau misalnya keterangan aplikasi siap. Jika aplikasi siap, maka otomatis dia akan bisa untuk memulai melakukan presensi. Oke, ini contoh misalnya database yang ada di dalam spreadsheet-nya ya. Kita tunggu loading sebentar. Ini laptop kentang sekali ya. Oke, di dalam database ini, database yang terakhir saya gunakan. Ini ada nomor, ada ID siswa. Ini ID siswa bisa kita masukkan NISN atau NIS, nomor induk siswa, terus nama siswa, kelasnya kelas berapa. Kita mengaturnya dalam per sheet. Jadi kalau misalnya ada 10, maka bikin aja sheetnya dalam 10 buah ya. Jadi hasil rekamannya nanti akan masuk ke dalam folder. Dalam folder ini hitungannya per bulan. Jadi ini kan historinya masih kosong. Historinya masih kosong. Kita akan coba misalnya barcode 1 dulu. Ini apakah kebaca atau enggak? Ini agak tulisannya agak kecil. Kita coba scan. Ini kecil ya. Dia akan keluar selamat datang Doremi Parfum. Akan kita coba refresh atau reload di bagian history. Oke, dia akan langsung keluar. Jadi bulan Mei 2025, bulan Mei ini format yang saya masukkan. Terus apa yang ada di dalam? Ini sudah keluar tadi parfum jam 16.54 berdasarkan perekaman presensi tadi. Jika misalnya kita melakukan presensi kembali dengan ID yang sama, sudah presensi, maka siswa sudah melakukan presensi, otomatis tidak bisa tercatat kembali. Sudah terbayang bagaimana konsepnya? Kita bikin sistem seperti ini. Cara sistemnya bekerja adalah dia akan mengambil data dari database kita. Jadi folder terakhir, file terakhir yang kita masukkan sebagai database, itu akan diambil datanya semuanya. Dari semua sheet akan dijadikan satu data masternya. Terus saat melakukan scan, siswa melihatkan QR code-nya atau barcode-nya ke layar atau ke webcam-nya akan terbaca. Sistem akan mengolah data tersebut dan memasukkannya ke riwayat presensi. Jika misalnya nama siswa berada di barisan 100, maka dia akan masukkan baris 100 dan di kolom tanggalnya. Jika tanggalnya tidak ada, dia akan membuat otomatis dan akan mencatat siswa ini absennya jam berapa dan menit ke berapa. Bagaimana cara perekapannya? Ya tinggal di print saja, kan datanya sudah jadi. Kalau misalnya dia tidak absen presensi di hari itu, maka otomatis tidak akan tercatat jam berapa dia masuk. Atau mau ditambahkan fitur lain juga, misalnya jika dia telat, maka di pencatatannya telat berapa menit. Sampai jumpa saudara-saudaranya. Saya Randy Yenzia. Terkadang saya pakai bahasa Indonesia dan terkadang saya pakai bahasa Minang. Sampai jumpa. Bye-bye.